Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju rumah Allah ini, Masjid Islamic Center Siwal, yang mudah-mudahan sholat maghrib yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah karuniakan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan kajian kita dalam kitab Syakhsiyatul Muslim, ciri dan kepribadian sebagai seorang muslim. Dan yang pertama sudah kita bahas ya, yaitu kepribadian seorang muslim terhadap Tuhannya, terhadap Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kemarin sudah sampai yang keempat ya, bahwasanya karakter seorang muslim kepada Robnya yash'uru bimas'uliyatihi an ra'iyatihi, yaitu rasa tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat kita bakalan akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kepemimpinan kita. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang suami, kita kelak akan ditanya oleh Allah dan akan dihisab oleh Allah berkaitan orang-orang yang berada di bawah pimpinan kita. Ya. Istri, anak-anak kita itu kelak akan ditanya oleh Allah. Kalau dia seorang presiden, lebih besar lagi, Pak. Lebih berat lagi. Karenanya di dalam Islam kita berhati-hati dan waspada dengan yang namanya amanah. Ya. Apalagi amanah berupa jabatan. Apalagi mencari jabatan itu hanya sekedar untuk memuaskan apa? Hawa nafsu kita. Ya, makanya suatu hari ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabat ini meminta jabatan gubernur kepada Rasulullah. Namanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Jadi suatu hari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, atas takmiluni, kata sahabat Abu Dzar, ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin mengangkatku sebagai seorang pemimpin? Maksudnya dalam hal ini seorang gubernur, ya, sebagaimana engkau mengangkat beberapa sahabatmu menjadi gubernur. Ya. Tidakkah engkau mau mengangkatku sebagai seorang gubernur? Padahal kita tahu, Pak, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini orang yang sangat jujur.
Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan orang yang paling mirip sifat dan wataknya dengan Nabi Isa alaihissalam, kata Rasulullah, jadi orang yang paling mirip karakternya, sifatnya, wataknya dengan Nabi Isa alaihissalam dari kalangan para sahabat itu adalah siapa? Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini orangnya sangat jujur, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Gak ada ditemukan orang yang jujur di muka bumi ini, ya pasti setelah Rasulullah ya. Kecuali sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Artinya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini dari sisi moralitasnya, dari sisi akhlaknya, beliau sangat terpuji, Pak. Orang yang paling mirip perilakunya dengan Nabi Isa alaihissalam. Orang yang sangat jujur, kata Rasulullah SAW. Namun ketika beliau datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin mengangkatku sebagai seorang gubernur? Maka Rasulullah mengatakan apa? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaifun. Ya, wahai Abu Dzar, ketahuilah engkau itu adalah orang yang lemah. Wa innal amanata, dan sesungguhnya amanah itu, amanah kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Sangat berat, wahai Abu Dzar. Aku tahu, kata Rasulullah, engkau karakternya bagus, engkau orang yang jujur, akhlakmu baik. Namun dari sisi kemampuanmu di dalam manajerial negara, engkau lemah, kata Rasulullah. Engkau nggak mampu untuk memimpin suatu daerah, suatu kota. Maka apa? Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, ketahuilah engkau itu lemah dalam manajerial. Meskipun dalam sisi akhlak, dalam sisi adab, dalam sisi keimanan dan ketakwaan tidak diragukan lagi, kata Rasulullah. Tapi apa? Dari sisi kemampuanmu mengatur, mengelola, memanage sebuah kota, engkau tidak mampu dalam hal itu. Padahal apa kata Rasulullah? Amanah kepemimpinan itu, ya, bahwasanya apa? Kepemimpinan itu ada sebuah amanah yang akan menjadikan engkau rendah dan hina nanti di hari kiamat apabila engkau tidak bisa menjalankan amanah itu dengan baik di dunia ini. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita ini, Pak, jangankan memimpin negara ya, bahkan nanti di hari kiamat, Pak, kita mempertanggungjawabkan keluarga kita saja, wallahu a'lam kita bisa selamat atau tidak. Apalagi kalau kita diberi amanah untuk memimpin negara ini. Karenanya orang-orang yang hari ini diberi oleh Allah amanah kepemimpinan, kalau mereka menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan kepada mereka ini, Pak, itu nanti sangat berat hisabnya di yaumul qiyamah. Apalagi di negara kita ini ya, bagaimana para penguasanya, para pemimpinnya banyak yang tidak amanah ya, korupsi, menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, menjadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri, dan masih banyak lagi, Pak. Nggak tahu nanti gimana tuh hubungan, bagaimana kelak mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dulu sahabat Umar itu, Pak, sahabat Umar ini ketika beliau diangkat menjadi khalifah, maka di antara pidato kepresidenannya adalah apa? Beliau mengatakan, kalaulah rakyatku miskin, lapar, maka akulah orang yang pertama sekali lapar. Dan kalau rakyatku kenyang, kata sahabat Umar, maka biarkanlah aku orang yang paling akhir paling akhir kenyang. Kalau negara kita gimana, Pak? Kalau lapar, yang pertama kali lapar siapa? Rakyatnya. Kalau kenyang, yang paling pertama kenyang siapa? Pemimpinnya. Ya. Makanya menarik, Pak.
Ada kisah ini, ada kisah yang cukup menarik. Ketika sahabat Umar, sang khalifah yang sangat agung dan mulia ini, mengirimkan pasukan ke Persia untuk menaklukkan satu kota yang sangat kaya, Pak. Namanya kota Ahwas namanya. Itu ada di provinsi Iran hari ini, yang merupakan nama lain daripada Persia. Jadi Persia itu nama negara sekarangnya, Pak, namanya Iran. Nah, ya. Dulu sebelum diberi nama dengan nama Iran, nama negara ini dulu dikenal dengan nama apa? Persia. Nah, jadi nama kunonya, nama lama dari negara Iran ini adalah Al-Furs atau Faris, ya, Persia. Barulah Persia ini menjadi nama negara Iran itu tahun 1935. Jadi belum sampai 100 tahun itu, Pak. Nama negara Persia itu diganti menjadi nama negara Iran. Nah, ya. Jadi kalau kita dulu kan kita sering dia Rasulullah mengirimkan surat kemana? Ke Persia. Rasulullah mengirimkan surat ke raja-raja Romawi. Lah hari ini banyak orang yang bingung. Persia itu mana? Nah, ya. Persia itu sekarang negara yang kita kenal dengan Iran. Itulah Persia. Lah di Persia ini ada satu kota yang sangat kaya, ya, sangat makmur, ya. Namanya kota Ahwaz. Maka sahabat Umar mengirimkan pasukan untuk menaklukkan kota Ahwaz ini. Ketika menaklukkan kota Ahwaz ini, pasukan Islam itu mendapatkan banyak harta rampasan perang. Salah satunya adalah sebuah batu permata yang sangat indah, harganya sangat mahal dan sangat besar, Pak. Jadi cuma satu biji, dan itu sangat indah, harganya sangat mahal, dan itu batu permata, batu mulia itu. Kan pasukannya kan banyak itu. Sama komandan perangnya yang bernama sahabat Sa'ad atau sahabat Abu Ubaidah, mereka bilang, ini batu permata ini kalau kita bagi-bagikan ke seluruh pasukan, ini kayaknya nggak cukup. Karena pasukannya ribuan orang, batu permatanya cuma satu saja. Maka mereka bilang, bagaimana kalau batu permata ini kita hadiahkan untuk presiden kita, untuk khalifah kita. Siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Semua pasukan setuju, Pak. Oke, iya. Kita berikan batu mulia ini, batu permata ini untuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai sang khalifah. Maka dibungkuslah batu permata itu pakai kayu lah, supaya nggak jatuh gitu kan ya. Kemudian dikirimlah orang untuk mengantarkan batu permata itu kembali ke kota Madinah, dan itu diambil dari orang Ahwas sendiri. Orang Ahwas ini sudah masuk Islam. Mereka bilang, orang-orang Persia ini bilang, ada dua orang yang bilang apa? Bilang kepada komandan perangnya, kirimkan kami ke Madinah. Kami ingin banget ketemu presiden kami. Kami ingin tahu presiden kami itu kayak apa. Biarlah kami yang membawa batu mulia ini ke kota Madinah. Akhirnya sama komandan perangnya Islam dikirim dua orang Persia ini, Pak. Orang yang belum pernah sama sekali ke Madinah. Dia dari Persia. Maka dia bawalah batu mulia itu dengan kudanya, dan dia pacu kuda itu sekencang-kencangnya. Supaya apa? Dia pingin segera sampai kota Madinah, dan dia pingin banget ketemu presidennya yang bernama Umar bin Khattab, yang selama ini mereka hanya mendengar ceritanya saja. Umar itu orangnya mulia, Umar itu orangnya sangat berwibawa, Umar itu orangnya sangat santun, Umar itu orangnya sangat tegas. Mereka pingin banget, Masya Allah, Pak. Begitulah. Namun kepemimpinan Umar itu nggak dipoles, Pak. Artinya kemuliaan sahabat Umar, keagungannya, kewibawaannya itu memang betul-betul ada, bukan hasil dari pencitraan
en pemolesan. Jadi sahabat Umar itu ya mulia, agung, wibawa, itu yang memang asli. Bukan hasil pencitraan, pemolesan enggak. Lah, sesampainya dua orang Persia ini di kota Madinah, Pak, dia mendapatkan, sampai dia di pasar, sampai dia di kota Madinah, dia mendapatkan seseorang dengan pembantunya itu sedang membagi-bagikan makanan, roti yang digulung dengan daging kambing. Kalau bahasa kita sekarang kebab. Kebab, ya. Orang ini sedang bagi-bagi makanan, Mbak. Sedang bagi-bagi makanan di pasar kepada orang-orang yang tidak mampu. Sehingga dua orang ini bertanya sama orang-orang yang ada di pasar itu siapa yang begitu mulia bagi-bagi roti yang digulung dengan daging kambing. Mereka bilang, itulah presiden kita, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Oh, masya Allah, berarti bener ya, presiden kita tuh sangat berwibawa, orangnya sangat santun, sangat dermawan. Sehingga ketika dua orang ini, Pak, juga antri di pasar itu, ketika diberi roti itu, mereka bilang enggak. Karena mereka mikir, kalau di pasar saja presiden ini memberi makan yang begitu enak, lantas bagaimana nanti ketika di rumahnya? Karena dia kan mau ke rumahnya ini. Akhirnya ketika dia diberi, dia bilang enggak. Kami enggak terima. Kami nanti, karena dalam hatinya kami nanti makan di rumah aja. Karena kalau yang dibagi-bagikan di pasar saja kayak gini enaknya, nanti pasti di rumah lebih enak. Jadi ketika dia dapat bagian, dia bilang apa? Kami nggak terima. Kami sudah kenyang. Akhirnya selesailah sahabat Umar bagi-bagi makanan yang enak-enak tadi, Pak, di pasar. Kemudian pulanglah sahabat Umar ke rumahnya. Dua orang ini ngikuti, Pak. Diikuti ke rumahnya Umar. Jadi setelah Umar masuk rumah, mereka ketok pintu, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Mereka bilang, wahai Amirul Mukminin, kami adalah utusan dari pasukan Islam yang telah berhasil menaklukkan kota Ahwas. Oh, sahabat Umar, masya Allah. Allahu Akbar, kata sahabat Umar. Umar langsung membukakan pintu. Kata Umar, oh silakan masuk. Ya, silakan masuk. Ditanya oleh Umar, gimana kabar kota Ahwas? Alhamdulillah, wa Amirul Mukminin, kita menang dan kita mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak sekali. Lah orang ini belum bilang, Mbak. Dia belum bilang bawa batu permata tadi. Kata Umar, udah kalau begitu, kamu kan perjalanan cukup jauh tuh. Berapa hari kalian jalan kemari? Udah, kita makan dulu. Maka Umar bilang sama pembantunya, wahai pembantuku, keluarkan makanan kita. Lah orang ini, Pak, sudah berbunga-bunga hatinya. Bakalan makan gede. Bakalan mangan geden. Karena makan di rumah presiden. Makan di rumahnya camat, penak, apa meneneng. Keluarlah, Pak, roti, dengan tahu ya, roti Arab itu, yang gede itu, roti kering itu, keluar dengan minyak zaitun. Kemudian orang ini nanya-nanya, mana nih daging kambingnya? Dia dalam hati tuh, mana nih dagingnya? Kok nggak keluar ya? Mereka tunggu terus kan, mereka berharap-harap lah, mudah-mudahan keluar dagingnya. Tapi nggak keluar-keluar. Yang keluar sahabat Umar bilang, ayo, mari kita makan. Ayo kita makan lah. Wahai Amirul Mukminin, kita makan. Iya, ini makanan kita. Langsung Umar mengambil roti itu. Biasa, Pak, ya, orang-orang Arab itu, Pak, yang mereka nggak punya apa-apa itu, seperti yang di kota Gaza itu, Pak, makannya, Pak. Dan saya pernah merasakannya, Pak. Selama 1 bulan dulu waktu di Suriah. Jadi relawan kemanusiaan itu makannya kayak gitu, Pak. Jadi
roti Arab itu yang bulat itu. Kita robek, kemudian kita celupkan di minyak zaitun, kemudian dicampur dengan ini merica ya, lada itu yang pedes itu, kita cucul-cuculkan di situ, Pak. Kita makan. Nggak ada dagingnya, Pak. Akhirnya orang ini bilang, lah, kok makanan di rumah presidennya kayak gini? Sedangkan makanan di rumah rakyatnya tadi, beliau kasih yang enak-enak. Masya Allah, Pak. Begitulah gambaran seorang Amirul Mukminin, Pak. Dan benar kata Umar, kalaulah rakyatku kenyang, biarlah rakyatku yang pertama kenyang. Dan presidennya yang terakhir kenyang. Kalau lapar, biar aku yang pertama lapar. Dan biarkan rakyatku yang terakhir lapar. Hari ini, Pak, tidak demikian. Setelah mereka makan, Pak, dan akhirnya mereka nggak mendapatkan apa yang dibayangkan tadi itu. Akhirnya cuma makan roti sama minyak zaitun. Mereka bilang, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kami datang kemari membawa hadiah untukmu. Apa itu kata Umar? Dikeluarkan, Pak, batu logam mulia yang sangat indah, harganya sangat mahal sekali. Kata dua orang ini, wahai Umar, kami mendapatkan batu ini ketika menaklukkan kota Ahwas. Dan kalau batu ini dibagikan ke seluruh pasukan, nggak akan mungkin cukup, maka kami bersepakat untuk menghadiahkannya kepadamu. Maka terimalah wahai Umar. Langsung, Mbak, Umar memegang batu mulia itu, diangkat setinggi-tingginya, Pak. Kemudian dijatuhkan sama Umar sampai batu itu pecah. Kemudian Umar ngambil tongkatnya, mukulin dua orang ini, cepet kutepin batu-batu itu, cepet. Sungguh kalian telah menyogokku dan menyuapku agar aku masuk ke dalam neraka jahanam. Dipukulin, ayo kutepin tuh batu-batunya. Segera pulang, balik ke pasukanmu, bagi-bagikan di sana. Orang itu sakitan, gak dipukulin sama Umar. Jadi Masya Allah, Pak. Begitulah Umar, Pak. Ketika disuap, disogok, diberi hadiah, beliau menolaknya. Kenapa? Tahu ini adalah bara api neraka jahanam. Lah sekarang, Mbak, dapat suap kayak gitu, nopo meneh suap kuota haji ya. Kita tunggu aja ini, Pak. Beberapa hari ke depan, akankah KPK akan berani mengumumkan siapa tersangka dari korupsi kuota haji yang mencapai 1 triliun, Pak. Gak main-main, Pak. Ya. 20.000 kuota haji gratis dari Saudi, itu sama Kementerian Agama yang waktu itu menteri agamanya namanya Yakut, itu diperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal, dan itu hasilnya, Pak, menyentuh hingga 1 triliun. Ini dolimnya pol ini, Pak. Bener, demi Allah, Pak. Ini dolimnya pol. Gimana nggak pol, Pak? 1, itu gratis dari pemerintah Saudi. Dia jual dengan harga yang sangat mahal, Pak. Ini dolim. Yang kedua, yang seharusnya 20.000 kuota ini, Pak, itu adalah milik kuota haji reguler. Yang seharusnya dengan 20.000 itu ada 20.000 orang yang akan berangkat pada tahun itu. Karena ada tambahan kuota. Tapi sama si Yakut ini, Pak, dia tega, Pak. Dia tegel. Orang yang sudah antri puluhan tahun, Pak. Saya kemarin ketemu sama ibu pengajian itu. Datangi saya, Ustadz, apa saya boleh mengambil kembali uang haji saya, Ustadz? Karena kayaknya, Ustadz, saya nggak mungkin bisa naik haji, Ustadz. Saya bilang, lah, memang kenapa, Bu?
Ibu daftar udah berapa tahun? Sudah 5 tahun Ustaz. Dan dia sudah bayar Pak, 25 juta itu udah bayar 5 tahun yang lalu. Kemudian sudah tanya sama Kemenak, tahun berapa berangkatnya? Dia bilang, sudah Ustaz, saya sudah datang ke kantor Kemenak dan sudah saya tanyakan kira-kira nama saya berangkat tahun berapa. Mereka bilang setelah dicek, ibu berangkat sekitar tahun 2045. Berarti ini baru ini tahun berapa ya? 2025, berarti 20 tahun lagi Pak. Kemudian saya tanya, lah jenengan umur pinten? 65 Ustaz. Berarti kalau tambah 20 tahun lagi berarti berapa? 85. Dia bilang kayaknya Ustaz, umur kulo kita orang bakalan tekan. Saya bilang, Bu, minta aja sama Allah, berdoa. Enggak Ustaz, kayaknya orang mungkin Ustaz tekan semono. Ya kan uang si Nawang kan? Lah 20 tahun lagi Pak. Siapa ya bapak-bapak yang usianya 65 hari ini? Yang 65 kira-kira 20 tahun lagi kira-kira tekan betul itu. Bayangkan Mbak, seorang menteri agama itu tegel dan tega Mbak, yang seharusnya 20.000 bisa berangkat, yang sudah menunggu antri sekian belas tahun, bahkan sekian puluh tahun diantri. Tapi sama menterinya Mbak, karena rakus terhadap dunia itu, dia rela Mbak untuk dia jual supaya dia mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya itu. Waliyadzubillah. Lah maka Bapak sekalian, kalaulah kita hidup di era sahabat Umar Mbak, mungkin nasallallahu alafiyah ya. Jadi ini penting Bapak sekalian, betapa dahsyatnya kepemimpinan di dalam Islam itu yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak sekalian. Bahkan Mbak, Umar itu Mbak, surat presiden pertama yang beliau keluarkan untuk para gubernurnya Mbak, beliau tulis surat Pak, dan dia kirimkan kepada para gubernur-gubernur Islam yang ada di kota-kota itu. Apa isi surat pertamanya? Wahai para gubernurku, aku perintahkan engkau untuk memerintahkan rakyatmu sholat. Karena demi Allah, Umar bin Khattab di hari kiamat nanti tidak sanggup mempertanggungjawabkan rakyatmu apabila tidak sholat. Masya Allah Pak. Begitu Pak kepedulian dan perhatiannya Umar terhadap rakyatnya tentang sholat Pak. Presiden itu. Sekarang apa ada Pak pemimpin kita yang peduli dengan sholat itu? RT aja orang peduli, serlah kowe arep sholat yo monggo, ora sholat yo sakarepmu kan itu kan ya. Padahal Pak nanti mereka akan ditanya oleh Allah di hari kiamat Pak. Jangankan RT kepada rakyatnya Pak, RW kepada rakyatnya, kepala desa kepada rakyatnya, bahkan terkadang Mbak, terhadap keluarganya pun mereka tidak peduli dengan urusan apa? Urusan sholat. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kulo dan panjenengan sami Mbak termasuk orang-orang yang selalu peduli terhadap sholat anggota keluarga kita ya. Jadi apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak yang kuliah di luar kota Pak, tidak berada di rumah, ngekos ya, sering-sering telepon, sering-sering tanyakan kepadanya, sudah sholat belum do, le pun sholat dereng le, ke mau sholat neng masjid nopo neng kamar nopo neng kolah. Sekarang ini Pak, orang tua itu udah nggak peduli Pak. Kalau nelpon anaknya kuliah yang ditanya apa? Sangumu ente urung le, oh, ya kan? Yang ditanya apa Pak?
sangunya, uang jajannya. Jarang mereka nanyakan apa, Pak? Sholatnya. Padahal itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya, di antara karakteristik seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah radin bi qadaillahi wa qadarihi. Ridha terhadap qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha terhadap apa? Qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya, Ustadz, antara qada dan takdir? Ya. Kita sering mendengar, bahkan sering kita hafalkan, Mbak, ya. Salah satu rukun iman itu adalah apa? Beriman terhadap qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman terhadap qada dan takdirnya. Lah, apa beda antara qada dan takdir? Qada adalah takdir Allah yang telah terjadi, Pak. Ya. Jadi qadanya Allah itu artinya apa? Takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita dan telah terjadi. Telah terjadi. Itu namanya apa? Qadanya Allah. Kalau takdir Allah yang belum apa? Yang belum terjadi dan akan terjadi, tapi kita nggak tahu, masih menjadi rahasia, masih menjadi misteri ilahi. Ya. Bahasanya apa? Misteri ilahi, ya. Misal, apa takdir kita nanti setelah sholat Isya? Ada yang tahu nggak kira-kira, Pak? Mbah, jenengan ngerti betul, Pak? Mas Slamet, apa takdir jenengan nanti habis sholat Isya? Boleh, tekan marah, ya. Tapi qada Allah kepada kita sudah terjadi, Pak, hari ini. Kita hari ini duduk di mana? Di masjid, dengarkan pengajian. Tadi kita sholat maghrib, itu qada Allah. Artinya apa? Takdir yang telah terjadi, yang sudah terjadi pada diri kita. Ya, jenengan punya istri, dulu masih jadi rahasia ilahi, Pak. Sekarang kita udah punya istri, ini istri kula. Itu berarti apa? Qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi oleh Allah anak 4 orang. Itu sudah menjadi qadanya Allah. Itu qadanya Allah yang sudah berlaku pada diri kita. Sedangkan takdir itu ketentuan Allah pada diri kita yang masih menjadi apa? Misteri ilahi. Saya ketemu dengan seseorang, Mbak, punya anak, dia sudah tua, Mbak, sudah tua, bawa anak kecil. Saya kira itu cucunya. Ya. Pak, umur pinten putune jeneng? Wah, ini anak kula, tak? Anak kula. Oh, tak kira putu, boten, Ustaz. Dan dia bilang, saya, Ustaz, nggak pernah percaya kalau Allah mentakdirkan saya kembali dapat anak setelah anak saya yang sebelumnya usianya berapa? 20 tahun, Mbak. Jadi anaknya yang sebelumnya itu sudah usia 20 tahun, Mbak. Dan dia nggak nyangka, lah kok ento anak meneh. Karena anaknya yang pertama itu udah 20 tahun, Mbak. Dia nggak bayangkan. 20 tahun nggak mungkin dapat anak lagi. Ternyata pas pulang dari umroh, kemudian melakukan hubungan suami istri, lah kok jadi. Setelah usia anaknya berapa yang pertama? 20 tahun, Mbak. Dan dia tak bayangkan. Saya tuh nggak pernah bayangkan, Ustaz. Lah kok ento anak meneh. Ya. Saya bilang, ya udah, Mbak, itulah qada dan takdirnya Allah. Lah, oleh sebab itu, Pak sekalian, sebagai seorang muslim, Mbak, kita di dalam menerima ketetapan Allah ini, qada dan takdirnya itu ada 3 tingkatan, Mbak. Ya, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tertinggi, tingkatan seseorang menerima qada dan takdir Allah yang paling tertinggi, itu namanya ridho. Ridho terhadap ketentuan Allah.
ridho terhadap qada dan takdirnya Allah. Jadi tingkatan manusia di dalam menerima takdir dan qadanya Allah yang paling tertinggi itu, Pak, itu tingkatan ridho. Tingkatan di bawahnya namanya tingkatan sabar. Ya, tingkatan ridho, sabar. Di bawahnya ini yang paling hina, Pak, yang paling rendah. Naudzubillah min dzalik. Tingkatan apa? Suhtun. Suhtun itu tidak menerima alias murka terhadap qada dan takdirnya Allah. Jadi yang paling tinggi itu ridho, yang kedua sabar, yang ketiga apa? Murka. Mudah-mudahan, Mbak, naudzubillah min dzalik, jangan pernah kita murka dengan ketetapan dan ketentuan Allah, Pak. Sudah. Kita kalau bahasa orang Jawa itu apa? Nrimo ing pandum. Sudah, nerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Maka paling tidak, Pak, kita ini di dua tingkatan ini, Pak. Kalau tidak ridho, sabar. Kalau ridho kayaknya berat, Pak. Rata-rata kata para ulama, orang-orang mukmin itu pada tingkat sabar. Kalau ridho ini tingkatnya para nabi dan wali-wali Allah, Pak. Apa bedanya, Ustaz? Ridho dengan sabar. Kalau ridho itu, Pak, menerima ketetapan Allah. Ridho itu menerima ketetapan Allah, dohir dan batin itu betul-betul ridho. Kalau sabar, dohirnya nerimo, tapi batinnya masih apa? Ya masih grundel, ya. Misalnya ya, jenengan bawa pit misalnya ke masjid lah, misalnya jenengan bawa sandal ya, sandalnya hilang. Jeneng pun sabar. Nggih, alhamdulillah, Pak. Neng mulut sabar tapi dalam batin itu namanya apa? Sabar. Wa basyiris sabirin. Tapi kalau ridho, Pak, luar dalam nerima. Luarnya yo nerimo, dalam juga nerimo, sama sekali los. Tidak sama sekali ada yang gerundel. Kira-kira jenengan di posisi yang mana, Pak? Sabar nopo ridho? Kita ini rata-rata, Pak, sabar. Kita ini rata-rata baru tingkat sabar, Pak. Kalau ridho kayaknya, Pak, itu berat banget ya. Nah, kalau sebab itu, Pak sekalian, nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan datang, ya, bagaimana nanti penjelasan para ulama tentang apa? Ridho di dalam menerima takdirnya Allah. Yang kadang berat itu, Pak, yang kadang berat bagi kita itu, Pak, menerima takdir yang kadang tidak sesuai dengan hati nurani kita, ya, yang tidak sesuai dengan karep kita, Pak. Itu yang berat ya. Kalau misalnya nerima takdir yang sesuai dengan keinginan kita, ya kita ridho, Pak. Tapi yang paling berat itu, Pak, yang paling berat itu nerima takdir yang itu tidak sesuai dengan apa? Keinginan dan hawa nafsu kita. Disitulah ujian kita yang sebenarnya, Pak. Maka oleh sebab itu, Bapak sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar ya di dalam menerima takdir dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, dan ciri-ciri orang yang sabar itu setiap kali dapat ujian dari Allah langsung lisannya mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu dia ya. Jadi kalau menerima takdir yang baik, langsung ucapannya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekecil apapun, Pak, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka jangan pernah lupa mengucapkan kalimat apa, Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekecil apapun musibah yang kita dapatkan, jangan lupa mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini berarti menunjukkan kita orang yang sabar. Jangan sampai misuh-misuh, Pak. Naudzubillah min dzalik. Oh, dasar ya Allah. Jenengan pakai jenengan barang.
Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai, Pak, kita bersuudzon. Apalagi pernah, Pak, saya pernah sebelum saya tutup, saya pernah ngisi di Kalimantan, Pak, di Balikpapan. Jadi ada seorang dukun penangkal hujan. Karena kan kalau di Balikpapan itu kan wilayah yang sering hujan turun, Mbak. Jadi kalau ada orang nikah itu hujan pas waktu panas itu tiba-tiba, Mbak, itu langsung hujan turun. Itu cerita warga di sana waktu saya ngisi di sana, Mbak. Jadi mereka ini ngundanglah dukun ini penangkalnya supaya hujan tuh nggak turun. Dan apa yang dipasang, Mbak? Yang dipasang tuh celana dalam tuh, Mbak. Ditaruh di atas genteng. Lah ternyata si dukun itu kan ada di tempat tertentu gitu kan ya, sambil baca mantra-mantra macam-macam itu, Mbak. Lah qadarullah sudah dibaca mantra-mantra penangkal hujan itu, Mbak. Lah qadarullah takdirnya Allah, Mbak. Hujan yo turun deras. Si dukun ini, Pak, keluar dari tempat toponya itu sambil nunjukkan keris ke langit itu, Pak. Sambil dia murka sama Allah. Dia tunjuk-tunjuk kerisnya ke langit, Pak. Langsung itu kata disamber petir, Pak. Maaf. Ya, inilah, Pak, orang yang berani-berani melawan siapa? Ketentuan Allah, apalagi sampai murka. Naudzubillah min dzalik, Pak. Bayangkan, Pak, mati dalam keadaan murka kepada Allah, disamber gosong kepalanya, Pak. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.